Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota 3 orang dengan saya sendiri Sri Marliana dan teman saya yang bernama Muhammad Irada Irwan dan Miftahul Huda. Di sini kami akan menjelaskan tentang akad salam dan istisna implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. A. Pengertian akad salam dan istisna. 1. Pengertian salam. Secara bahasa as-salam atau as-salaf berarti pesanan. Secara terminologis, para ulama mendefinisikannya dengan menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Secara istilah, salam adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli komoditi tertentu dengan ciri-ciri tertentu, misalnya mobil, rumah makan, hewan, dan sebagainya yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Jika waktunya telah tiba, penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya. 2. Pengertian istisna. Transaksi istisna ini hukumnya boleh dan telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal masa tanpa ada pihak yang mengingkarinya. Dalam fatwa DSN MUI dijelaskan bahwa jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pesanan dan penjual pada dasarnya. Pembiayaan istisna merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi murabahah muajjal. Namun berbeda dengan jual beli murabahah di mana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya dibayar cicilan. Dalam jual beli istisna, barang diserahkan di belakang walaupun uangnya sama-sama dibayar secara cicilan. Dengan demikian, metode pembayaran pada jual beli murabahah muajjal sama persis dengan metode pembayaran dalam jual beli istisna, yakni sama-sama dengan sistem angsuran. 2. Dasar hukum akad istisna. Dasar hukum yang menjadi pertimbangan bolehnya akad istisna adalah sebagai berikut. A. Firman Allah SWT yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah 275. B. Hadis Nabi SAW yang berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada Raja Non Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau bahwa Raja Non Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan, seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. Hadis riwayat Muslim. C. Hadis Nabi riwayat Tirmizi yang berbunyi, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmizi dari Amir bin Auf. D. Hadis Nabi yang berbunyi, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah, Daraqutni dan yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri. E. Kaidah fikih, yaitu pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sedangkan syarat jual beli salam adalah A. Pembayarannya dilakukan dengan kontan, dengan emas atau perak atau logam-logam agar hal-hal ribawi tidak diperjualbelikan dengan sejenis secara tunda. B. Komodinya harus dengan spesifikasi yang jelas, misalnya dengan menyebut jenisnya dan ukurannya agar tidak terjadi konflik antara seorang muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan di antara keduanya. C. Waktu penyerahan komoditi harus ditentukan, misalnya
setengah bulan yang akan datang atau lebih. D. Penyerahan uang dilakukan di dalam satu majelis. B. Syarat istisna, yaitu satu istisna mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan. 2. Istisna dapat dilakukan pada barang yang biasa dipesan. 3. Dalam istisna, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pesanan. 4. Pembayaran dalam istisna dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. 5. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. 6. Jika objek dari barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pesanan dapat menggunakan hak pilih atau khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan. D. Aplikasi akad salam istisna. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berinteraksi dengan sesama untuk mengadakan berbagai transaksi ekonomi. Salah satunya adalah jual beli yang melibatkan dua pelaku, yaitu penjual dan pembeli. Biasanya penjual adalah produsen, sedangkan pembeli adalah konsumen. Pada kenyataannya, konsumen kadang memerlukan barang yang belum dihasilkan, sehingga konsumen melakukan transaksi jual beli dengan produsen dengan cara pesanan. Di dalam perbankan syariah, jual beli istisna lazim diterapkan pada bidang konstruksi dan manufaktur. Menjelaskan aplikasi salam istisna paralel. Menurut jamhur fuqaha, jual beli istisna itu sama dengan salam, yakni jual beli sesuatu yang belum ada pada saat akad berlangsung atau bai al-madum. Menurut fuqaha Hanafiyah, ada dua perbedaan penting antara salam dengan istisna, yaitu 1. Cara pembayaran salam harus dilakukan pada saat akad berlangsung, sedangkan dalam istisna dapat dilakukan pada saat akad berlangsung, bisa diangsur atau bisa di kemudian hari. 2. Salam mengikat para pihak yang mengadakan akad sejenak semula, sedangkan istisna menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya penggunaan akad salam. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan kenapa pembiayaan dengan akad bai'ah salam tidak diterapkan di perbankan syariah semenjak tahun 2003 hingga sekarang. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat dari beberapa sisi atau aspek, antara lain internal perbankan. Yang pertama, akad salam tidak diprioritaskan. Yang kedua, kurangnya dana jangka panjang. Yang ketiga, terbatasnya jaringan perbankan syariah. Yang keempat, orientasi bisnis. B. Sumber daya manusia. Yang pertama, kurangnya pemahaman. Kurangnya pemahaman, kemampuan serta keahlian para officer perbankan tentang penyaluran pembiayaan dengan akad salam. Mereka juga dianggap belum siap dalam melakukan pembiayaan dengan akad salam ke sektor pertanian yang sangat berisiko tinggi. Yang kedua, menghindari risiko. Mengingat akad salam cocok untuk membiayai sektor pertanian, serta karakteristik sektor pertanian sangat berisiko tinggi, sehingga bank menghindari pembiayaan sektor ini. Yang ketiga, tidak merepot. Dengan adanya alternatif produk yang dapat disalurkan dengan lebih mudah, cepat dan murah, maka bank menghindari penggunaan produk yang menyulitkan. Yang keempat, orientasi pada target. Para officer perbankan bekerja lebih menekankan pada target bisnis dan keuntungan, sehingga officer perbankan syariah akan melakukan apa saja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, baik target dari kantor pusat maupun dari direksi kantor cabang. C. Teknisi pembiayaan bai al-salam. Yang pertama, rumit diaplikasikan. Yang kedua, biaya yang tinggi. Yang ketiga, risiko yang tinggi. Yang keempat, kurangnya teknologi atau fasilitas pendukung. A. Nasabah atau petani. Yang pertama, kurangnya informasi. Yang kedua, petani kecil tidak bankable. Yang B. Otoritas. Pertama, kurangnya kebijakan pendukung. Yang kedua, kurangnya keberpihakan pemerintah. Yang ketiga, pajak. C. Pembiayaan alternatif. Banyak alternatif pembiayaan yang dapat dilakukan oleh petani dalam mendapatkan modal, seperti melalui rentenir, BRI unit yang sudah merambah ke desa-desa, lembaga keuangan mikro syariah seperti BPRS atau BMT, serta pembiayaan melalui program pemerintahan. Solusi aspek internal.
A. Internal perbankan. Yang pertama, komitmen. Yang kedua, merubah struktur portofolio pendanaan. Yang ketiga, membentuk unit khusus pembiayaan salam. Yang keempat, membangun mitra. Yang pertama, maksimum pembiayaan. Maksimum pembiayaan sebesar 80% dari harga barang dan self-financing disesuaikan dengan jenis pembiayaan masing-masing. Yang kedua, jangka waktu. 1. Jangka waktu pembiayaan harus dibedakan antara jangka waktu pada saat masa pembuatan atau pemesanan atau pembangunan dengan jangka waktu pada saat penyerahan barang sampai, dengan jangka waktu berakhirnya akad yang disesuaikan dengan jenis pembiayaan masing-masing. 2. Jangka waktu masa pembuatan atau pemesanan atau pembangunan disesuaikan dengan kondisi atau jenis barang yang dipesan, yaitu maksimal 2 tahun. Namun untuk BNI Geria Indens maksimal 1 tahun. Yang ketiga, penetapan angsuran. Penetapan angsuran pembiayaan istisna ditentukan oleh jangka waktu dan margin saat pembuatan atau pemesanan atau pembangunan, serta nilai tunai dan margin saat penyerahan barang, serta jangka waktu pada saat penyerahan barang sampai, dengan jangka waktu berakhirnya akad istisna. 4. Margin dan pengakuan pendapatan. Mengacu kepada tarif margin minimum flat yang diterbitkan KKAS sesuai jenis pembiayaan masing-masing dan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad dengan metode pengakuan pendapatan berdasarkan margin efektif anuitas. Yang kelima, agunan pembiayaan. Mengacu kepada ketentuan jenis pembiayaan masing-masing, barang yang dipesan nasabah sebagai agunan pokok. Namun apabila diperlukan dengan pertimbangan risiko selama masa pembangunan, nilai agunan harus mengcover fasilitas yang dicairkan. Yang keenam, asuransi. Asuransi kerugian pada pembiayaan produktif ditutupi asuransi kerugian pada perusahaan asuransi syariah yang ditunjuk dan masuk dalam perusahaan rekaman BNI yang dikelola oleh DRK dengan beban nasabah mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada masing-masing jenis pembiayaan. Yang ketujuh, pelunasan sebelum jatuh tempo atau PSJT. Apabila nasabah akan melunaskan pembiayaan sebelum jatuh tempo, maka perhitungan total kewajiban yang harus dibayar nasabah mengacu kepada ketentuan dengan PPTM dan tidak diperjanjikan di dalam akad.